Shalom kekasih Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam program On Target. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berbicara mengenai rumah, ternyata memiliki arti yang penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, rumah juga merupakan salah satu indikator kebahagiaan bagi manusia. Tapi ketika kita meneliti lebih dalam arti sebuah rumah, sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam. Contohnya, jika kita berkata bahwa kalau kita punya rumah yang mewah dan besar, maka kita pasti akan bahagia. Jawabannya belum tentu. Kemudian jika kita berkata bahwa kalau kita sudah punya rumah sendiri, tidak ngontrak lagi, maka kita pasti akan bahagia. Jawabannya juga belum tentu. Karena bisa saja kita temui ada orang-orang yang memiliki rumah sendiri yang besar dan mewah, tapi hidupnya belum tentu bahagia. Karena kebahagiaan itu timbul dari dalam. Kebahagiaan itu bukan karena kondisi yang ada di luar, melainkan kondisi yang kita rasakan, yang Tuhan berikan, yang kemudian kita pancarkan dari dalam rumah kita. Oleh karena itu, atmosfer atau suasana di dalam rumah itu sangatlah penting. Setiap kita, sesuai peranannya secara umum, memiliki tugas sebagai penjaga di rumah tangga kita masing-masing. Tentu saja, peranan terutama dipegang oleh orang tua, yaitu suami dan istri. Menjaga dan membentuk atmosfer atau suasana rumah tangga itu sangatlah penting untuk bisa menciptakan rumah yang home sweet home. Pentingnya atmosfer atau suasana di dalam rumah, karena ia bisa memberdayakan orang yang ada di dalamnya, atau sebaliknya malah bisa menyengsarakan penghuninya. Mungkin kita pernah merasakan, ketika kita masuk ke suatu tempat, suatu perusahaan atau suatu rumah, kita dapat dengan segera merasakan roh yang mempengaruhi tempat tersebut. Ada yang merasakan kasih, sukacita, kepuasan hati, damai sejahtera, dan keramahan. Ada juga atmosfer atau suasananya yang welcome. Sebaliknya, ada tempat yang menimbulkan ketegangan, membuat kita ingin segera pergi dari situ, karena membuat kita merasa sangat tidak nyaman. Tuhan bermaksud agar rumah-rumah kita berfungsi sebagai setiap tempat perlindungan dari dunia. Rumah juga bisa memanifestasikan hadirat Allah di dunia. Tentu saja, karena kita tidak bisa mengendalikan situasi atau atmosfer di setiap tempat yang kita kunjungi, tapi kita bisa mempengaruhi suasana rumah tempat tinggal kita. Contohnya, ketika seorang istri atau suami telah belajar untuk puas dan berterima kasih akan keadaannya, orang-orang lain di rumahnya akan segera merasakannya. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 12 mengajar kita untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Juga dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dan Ibrani 13 ayat 5 bisa kita simpulkan bahwa barang-barang materi tidak akan pernah mendatangkan kepuasan, karena kepuasan dipelajari dengan berada dalam hadirat Tuhan. Damai sejahtera dalam rumah tangga merupakan hasil dari membiarkan karya kebenaran diselesaikan dalam diri kita oleh Roh Kudus. Yesaya 32 ayat 17 sampai dengan 18 menuliskan demikian, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Ketika Roh Kudus berbicara kepada kita untuk menyelesaikan area-area kehidupan kita yang belum terselesaikan, yang keluar dari tatanan Allah, dan kemudian kita meresponinya, maka rumah kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Sukacita adalah dekorasi penting lainnya untuk atmosfer di rumah. Dalam perjanjian lama, tabut perjanjian Allah adalah tempat di mana Allah memilih untuk memanifestasikan hadiratnya. Raja Daud rindu akan adanya hadirat Allah di dalam rumahnya, dan ia mulai membawa tabut perjanjian ke Gunung Sion. Dalam 2 Samuel 6 ayat 11, Alkitab mencatat bahwa ketika hadirat Allah berada di rumah Obed-Edom, maka Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Artinya, ketika hadirat Allah ada dan bertahta dalam sebuah rumah, maka seisi rumahnya akan diberkati, bahkan terpancar keluar. Inilah home sweet home sesungguhnya. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama di dalam unity, di rumah akan mengubah suasana atau atmosfer rumah Anda, dan itu akan terpancar keluar. Kesalehan yang sejati tentu saja mencakup kebersihan dan keteraturan dalam rumah tangga. Seringkali, dekorasi di rumah mencerminkan seorang istri dalam mengatur rumah tangganya. Oleh karena itu, buatlah suasana yang membuat betah. Maka keteraturan, kasih, sukacita yang ada di dalam rumah tersebut akan terpancar keluar. Tapi sebaliknya, jika pemeliharaan rumah kacau, tidak ada keteraturan, kasih, sukacita,
maka setiap anggota keluarga akan terpengaruh. Dan tentunya hal ini juga akan terpancar keluar. Kebanyakan dari kita akan setuju bahwa akan lebih sulit untuk belajar, untuk berkonsentrasi, bahkan berdoa atau bisa menikmati rumah jika rumah tersebut dalam keadaan berantakan dan tidak rapi. Bahkan anak-anak yang bertumbuh dalam situasi seperti ini dididik untuk mengembangkan atmosfer yang sama dalam rumah tangga mereka nanti. Karena itu berhati-hatilah. Buatlah rumah Anda menjadi tempat yang penuh semangat untuk pulang ke rumah. Tanamkan kegembiraan-kegembiraan kecil yang menarik hati dan membuat keluarga Anda menjadi bahagia. Jangan pernah membuat kesalahan dengan cara membuat rumah hanya menjadi tempat yang penuh aturan-aturan untuk diikuti. Jika terlalu banyak atau tidak masuk akal, larangan-larangan dapat mengecilkan hati keluarga. Tentu saja kita tetap harus mendidik anak-anak kita untuk memelihara kebersihan dan kerapihan. Tapi jika kita berusaha mencapainya dengan peraturan-peraturan, kita hanya akan menghasilkan anak-anak yang pemarah yang tidak akan pernah puas. Ketika saya memberikan perhatian dan kasih kepada keluarga, khususnya anak-anak saya, hubungan kami menjadi baik. Maka alangkah senangnya saya, karena setiap saya pulang ke rumah, anak-anak saya pasti akan berlari-lari menghampiri saya dan memeluk saya. Itulah suasana surga yang saya alami.Itulah home sweet home. Kekasih Tuhan, jadilah penjaga gerbang bagi rumah tangga Anda. Waspada dan pekalah terhadap hal-hal apa yang masuk ke dalam rumah, karena hal-hal yang salah bisa menghilangkan hadirat Allah yang sangat berharga. Musik yang tidak benar, bacaan-bacaan, video-video yang tidak pantas, materi pornografi atau berhala-berhala akan mempengaruhi dan menghancurkan lingkungan yang baik dan aman bagi seluruh keluarga. Mari, bangunlah atmosfer surga dalam rumah tangga Anda. Peliharalah suasana yang nyaman dalam rumah tangga Anda. Minta tuntunan Roh Kudus untuk membersihkan segala hal yang tidak benar dalam rumah Anda. Dan jaga baik-baik rumah tangga Anda. Filter segala hal yang masuk ke dalam rumah. Penuhi dengan kebaikan dan kebenaran Allah, maka rumah tanggamu akan dipenuhi oleh hadirat Allah dengan berlimpah-limpah, dan Ia akan memancarkan kasih-Nya, dan berkat-Nya akan tercurah berlimpah-limpah dalam rumahmu dan bagi keluargamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa dalam program On Target selanjutnya. Haleluya. Amin.